Qatilanas ini maksudnya bukan Nabi diperintah memerangi seluruh umat manusia, tapi memerangi manusia-manusia yang memusuhi Kanjeng. Gak masuk akal, masa memerangi Amerika? Sanggup memerangi Amerika? Bisa memerangi Cina? Bisa. Nggak realistis ngomong itu. Dan gak mungkin, Allah tidak mungkin menyuruh sesuatu di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Umat Islam itu ya umat kebanyakan bodoh, melarat, saling bunuh-membunuh, sekarang pedewek, memerangi negara-negara maju. Mau pakai apa? Pakai bambu runcing? Mungkin nggak Allah menyuruh memerangi Cina, memerangi Amerika, Inggris, Perancis, Belanda, semuanya? Nggak mungkin. Mana mungkin? Nggak realistis. Logika, pakai logika. Itu makanya kita sekali lagi. Makanya begini, ada lagi saya ingat. Ini berlogika. Nabi bilang, "Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu." Pernah dengar? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah hormati tamunya. Oke? Ini nggak tahu ilmu dari mana. Dia ngambil kesimpulan karena ada orang tidak hormat sama tamunya, ya, tamunya tidak dihormati. Kamu tidak beriman kepada Tuhan, nggak percaya hari akhirat. Kenapa? Masa tamu tidak dihormati? Karena Nabi kan bilang begitu. Ini orang dari mana? Saya mau nanya, apakah orang tidak menghormati tamu itu berarti tidak beriman? Apakah orang yang menghormati tamu itu beriman? Pasti. Ayo kita berpikir dulu. Jadi membaca teks itu pelan-pelan, hati-hati, dengan jernih. Apakah setiap orang menghormati tamu itu pasti beriman? Pasti enggak? Enggak. Apakah orang yang tidak menghormati itu tidak beriman? Tidak ada hubungannya antara iman dengan menghormati tamu. Itu hanya menunjukkan saking pentingnya menghormati tamu dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari kiamat. Artinya bahwa menghormati tamu itu sangat penting sekali. Pak, pernah jadi anak-anak, pernah jadi mertamu enggak? Tamu itu sensitif loh. Namanya juga sedang di rumah orang. Begitu tamu datang, tuan rumahnya membuka pintunya kurang lebar saja sudah sakit hati, kayak berkiam. Ada apa? Orang bisita harus pada kemana Pak? Kayak beli niat, nggak usah. Ada apa? Enggak usah. Masa buka pintu separuh? Ya kan? Sudah masuk, dia berdiri, tidak dipersilakan duduk. Sakit. Bayangkan, setiap langkah tamu mengejut orang, enggak merasa pasti. Tuh. Jadi tunjukkanlah tamu itu dari mana Pak? Oh, dari Jakarta. Dari sana jam berapa? Naik apa? Dengan siapa? Sekarangnya macet enggak? Itu saya tahu semua, tapi perlu ditanya untuk menunjukkan saya senang kedatangan kamu, Pak. Begini. Iya dong. Saya bisa juga paling 5 jam sekali gitu. Pakai mobil yang tahu paling jalan tol dengan siapa? Oh saya tahu kok. Tapi Pak perlu ditanyakan untuk mencegah. Cobalah bahagiakan orang lain dong. Gitu, paham nggak? Nah ini sama seperti bapak-bapak punya anak. Si anak nih mau bawa ke sekolah, ya kan?
kalau kamu masih mengakui aku bapakmu, besok sekolah. Betul nggak? Ternyata nggak berangkat juga. Sampai bapaknya bukan, tetap bapaknya. Paham nggak? Nah, itulah kira-kira seperti itu.